Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Dan di hari ini judul yang saya bawakan berbicara mengenai bocor halus di dalam keuangan. Seringkali ketika seseorang merasa keuangannya kurang cukup, refleks pertamanya adalah mencari tambahan pemasukan. Seperti kerja lembur, mencari penghasilan tambahan, atau bahkan membuka usaha sampingan. Padahal masalah utamanya bukan hanya pada jumlah pemasukan, tetapi pada kebocoran halus dalam pengeluaran yang tidak disadarinya. Seperti contohnya misalkan ember yang terus diisi air. Jika dasarnya bocor halus, maka sebanyak apapun air yang dimasukkan atau dituangkan itu akan tetap berkurang. Demikian juga dengan keuangan. Jika pengeluaran kecil tidak dikontrol, maka besar pemasukan pun akan terasa selalu kurang. Nah, berikut ini ada contoh-contoh pengeluaran kecil yang seringkali diabaikan. Misalkan ya, pemakaian listrik yang boros. Kenapa dikatakan boros? Karena AC-nya dibiarkan menyala tanpa ada penghuninya. Nggak ada orang di dalam lokasi tersebut, tapi AC-nya menyala. Lampunya tidak dimatikan. Alat elektronik yang dibiarkan standby seperti charger yang terus menempel. Nah, hal-hal kecil seperti ini jika dikalikan dalam sebulan, itu akan menghasilkan tagihan yang tidak sedikit. Yang kedua adalah makan dan minum di luar secara impulsif. Maksudnya beli kopi tiap pagi, jajan di aplikasi makanan, nongkrong di kafe. Sekali dua kali mungkin tidak terasa, tapi jika dilakukan terus-menerus, jumlahnya bisa melebihi anggaran kebutuhan pokok. Yang ketiga adalah biaya hiburan dan jalan-jalan tanpa perencanaan. Misalkan liburan dadakan, nonton bioskopnya setiap minggu, langganan berbagai aplikasi streaming yang tidak benar-benar digunakan. Yang keempat, belanja online yang tidak terkontrol. Ada diskon dan flash sale yang seringkali membuat orang membeli barang yang sebenarnya mereka tidak butuh, hanya karena murah atau sayang ya kalau dilewatkan. Yang kelima, keanggotaan atau langganan yang tidak digunakan. Misalkan dia anggota gym yang tidak dia pakai atau mungkin sebulan maksimal paling cuma 2 kali. Atau dia mungkin langganan aplikasi yang tidak dipakai atau jarang dipakai, kursus online atau layanan lain yang selalu otomatis renewal diperpanjang tapi jarang digunakan. Nah, akar masalahnya sebenarnya adalah karena kurang bijaksana dan tidak membuat perencanaan. Masalah bukan hanya pada perilaku konsumtif, tetapi juga pada tidak adanya perencanaan dan pengelolaan yang bijak. Banyak orang tidak tahu pasti berapa sebenarnya pengeluaran bulanan dia. Mereka hanya meraba-raba saja. Dalam Amsal 21 ayat 20 berkata, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Artinya begini, kebijaksanaan itu menciptakan kelimpahan, tetapi sebaliknya kebodohan termasuk dalam mengelola keuangan itu menghabiskan segalanya. Nah, solusi praktisnya adalah, coba deh yang pertama ini, catat semua pengeluaran sekecil apapun. Gunakan aplikasi atau buku catatan. Ini membantu menyadari kemana sih uang Anda pergi. Yang kedua, buat anggaran bulanan. Tentukan batas untuk kebutuhan primer, sekunder, hiburan, tabungan, dan persembahan. Yang ketiga, evaluasi secara rutin. Lihat apakah ada pengeluaran yang bisa dikurangi atau dihilangkan. Yang keempat, bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Coba latih diri kita untuk menunda pembelian. Dan coba tanya sama diri kita sendiri, apakah barang ini apakah ini merupakan kebutuhan yang benar-benar saya perlu untuk membeli ini? Coba tanya lagi, saya perlu nggak untuk beli ini? Yang kelima, prinsip sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Kebiasaan kecil seperti mematikan lampu, bawa bekal dari rumah, batasi nongkrong, itu semua bisa membuat perbedaan besar di dalam jangka panjang. So, closingnya adalah banyak orang mengejar berkat dengan bekerja lebih keras. Tetapi lupa bahwa berkat juga bisa bocor karena kurang bijaksana di dalam mengelolanya. Nah, Tuhan tidak hanya ingin kita diberkati, tetapi juga mengelola berkat itu dengan tanggung jawab dan hikmat. Sebelum menambah pundi-pundi penghasilan, coba deh, mari kita periksa. Apakah kita sudah setia dalam menggunakan yang sedikit? Karena Lukas 16 pada ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia juga akan dipercayakan perkara yang besar. Selamat beraktivitas di hari ini dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.